Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini dengan kegiatan perkuliahan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Materi pertama mengenai pengertian etika dan Pancasila yang akan disampaikan oleh Raden Dini. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Kedua, pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem nilai dalam Pancasila adalah satu kesatuan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain. Nilai-nilai yang dimaksud adalah 1. Nilai ketuhanan, 2. Nilai kemanusiaan, 3. Nilai persatuan, 4. Nilai kerakyatan, 5. Nilai keadilan. Yang ketiga, pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Akhlak kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Secara garis besar, etika dikelompokkan menjadi 2, yaitu etika khusus dan etika umum. Etika khusus artinya membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. 2. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Materi kedua akan disampaikan oleh Iis mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Kepadanya saya persilahkan. Pancasila sebagai sistem etika. Etika memiliki arti watak, sikap, adat, atau cara berpikir secara etimologi. Etika mengandung ilmu mengenai segala sesuatu yang bisa dilakukan. Etika sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik pada diri sendiri serta orang lain. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntutan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusun peralatan. Secara politik, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktek institusi, sosial hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Materi ketiga akan disampaikan oleh Dina Budiarti mengenai urgensi Pancasila. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Budiarti. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya 1. Masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. 2. Masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integrasi nasional. 3. Masih terjadi pelanggaran atas arti HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya, serta masih terdapatnya kaum marginal di beberapa wilayah yang merasa terasingkan. 5. Masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Yang keenam, banyak terjadinya pengingkaran dalam pembayaran pajak dan sebagainya. Materi selanjutnya mengenai konsep Pancasila yang akan disampaikan oleh Rifa. Kepadanya saya persilahkan. Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang membutuhkan sehingga urusannya lancar. Dia menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan bantuan, sehingga tidak tahu kalau perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap.
Hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika yaitu yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Dan yang keempat, Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Materi kelima mengenai esensi Pancasila dan sumber yang akan disampaikan oleh Gilang. Kepadanya saya persilahkan. Esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. 1. Sila ketuhanan. Sila ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral setiap perilaku warga negara yang didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. 2. Sila kemanusiaan memiliki prinsip acta humanus. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin latar pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi, kebajikan dan kearifan. 3. Sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. 4. Sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. 5. Sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja, deontologi atau tujuan saja, teologi, akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundlegging atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundlegging atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 sebagai berikut. 1. Sila ketahanan yang Maha Esa. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sila Persatuan Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dan hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus pada pelanggaran kode etik politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara.
Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, pada adat budaya Minangkabau dalam bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat oleh mufakat. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk piramida atau hierarki sosial. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan dengan praktik intuisi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi tujuan yang termasuk dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai. 2. Dimensi sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsipnya. 3. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan yang dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham akan permasalahannya. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, mendeskripsikan urgensi dan esensi yang akan disampaikan oleh Sipa. Kepadanya saya persilahkan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Di antaranya, pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusiawi yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebijakan dan kearifan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Nah, tadi yang pertama esensi Pancasila sebagai sistem etika. Sekarang yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Di antaranya, pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua,
Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance atau panduan atau bimbingan bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara berkebangsaan yang berjiwa Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Materi selanjutnya mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika yang akan disampaikan oleh Cindy. Kepadanya saya persilahkan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara. Niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, korupsi akan bersihmarajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga. Keempat, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, globalisasi warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Dan materi terakhir mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika yang akan disampaikan oleh Delia. Kepadanya saya persilahkan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang ke-1 yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Ada 3 argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu pemilu pada Orde Lama dilaksanakan dengan semangat demokratis yang diikuti oleh banyak partai politik tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu yang ke-1 oleh Partai Nasional Indonesia PNI, yang kedua adalah Parmusi Partai Muslim Indonesia, yang ketiga yaitu PNU Partai Nahdlatul Ulama, yang keempat itu Partai Komunis Indonesia PKI. Ada tudingan bahwa pemilu Orde Lama yaitu terlalu liberal karena pada sistem pemerintahan Soekarno sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, pada Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru juga muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan berperilaku dan berakhlak mulia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, yaitu sistem etika Pancasila dalam era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi dengan sistem etika akan berakibat dengan penyalahgunaan kekuasaan dan sistem machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
kedua, yaitu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal ini dapat menggambarkan bentuk tantangan dalam sistematika Pancasila. Yang pertama, pada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama, yaitu berupa sikap otoriter dalam pemerintahannya sebagaimana tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpemimpin. Ketiga, yaitu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada Orde Baru terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi banyak merugikan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, yaitu tantangan terhadap sistem etika Pancasila di era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, seperti munculnya anarkisme memaksakan kehendak yang mengatasnamakan kebebasan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan yang pertama, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang berbentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang disebarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi dan yang lainnya dapat diminimalkan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.